Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita berkumpul kembali beribadah bersama GP Kris Kelapa Gading. Tentunya dengan suasana kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76. Kita sungguh bersyukur atas jasa para pahlawan bangsa kita yang telah berjuang memerdekakan bangsa kita. Dan terlebih khusus kita bersyukur kita kembali diingatkan untuk bersekutu kembali menikmati hari istimewa Tuhan di hari Minggu ini. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Engkau Allah yang patut kami sembah, kami tinggikan. Biarlah tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kau yang terindah.
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu, melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi setiap kami, dan rela mati untuk menebus setiap dosa kami, memerdekakan kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur Engkau berikan kami hidup yang baru. Kami boleh bangkit, kami boleh diselamatkan, dan terlebih khusus kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena karya kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan. Biarlah Engkau pakai kami umat-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Melalui ibadah ini kami boleh meninggikan Engkau, menyembah Engkau, dan terlebih khusus kami mau belajar akan firman Tuhan yang terus menumbuhkan iman kami, menguatkan kami untuk menjalani setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan berkenan melalui ibadah kami, dan Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tahu di dalam setiap langkah kita tak pernah terlepas dari pimpinan Tuhan.
Tuhan telah mengatur dengan tangan kasih-Nya, memimpin setiap kita melewati setiap hidup kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Gunung batu kita, tempat kita berlindung, perisai kita, tanduk keselamatan kita, dan kota benteng kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi.
Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang masih bertemakan dengan merdeka dalam Kristus. Apa yang menjadi tujuan Tuhan membebaskan dan memerdekakan umat-Nya? Kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan ini dan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Karena salib-Mu. Karena salib Tuhan kita bisa hidup saat ini. Karena salib Tuhan yang memberikan kita hidup yang baru, kita harus mengetahui tujuan hidup kita selanjutnya. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ku
mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami terus diberi kesempatan untuk mendengar suara kebenaran-Mu. Hati kami begitu rindu, haus dan lapar akan roti hidup yang Tuhan boleh bagikan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kali kami berada di hadirat Allah, hati kami, telinga kami tersendengkan kepada Tuhan semata. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap mendengar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Galatia 5 ayat 1 sampai ke-14, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesudahnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh roh dan oleh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bagian seri keempat hari ini, kita akan bicara khusus
apa tujuan Yesus memerdekakan kita. Minggu lalu kita sudah belajar apa alasan Yesus harus mati bagi kita. Sekarang apa tujuan Yesus memerdekakan kita? Apa tujuan Yesus membebaskan kita? Saudara-saudara, kita akan melihat dua tujuan Yesus dalam memerdekakan kita. Yang pertama, Yesus memerdekakan kita, tujuannya adalah supaya kita hidup bagi Tuhan. Ya. Yesus memerdekakan kita, dia melepaskan kita dari perbudakan dosa supaya kita hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Allah. Ayat 1 tadi berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, ayat ini adalah satu kebenaran luar biasa. Kita bisa temukan di sini bahwa sebelum Yesus memerdekakan kita, status kita adalah hamba dosa, bukan? Sebelum Yesus memerdekakan aku dan engkau, statusku dan statusmu itu adalah hamba dosa. Saudara, hamba dosa ini adalah satu terminologi yang perlu kita jelaskan sedikit, saudara-saudara. Hamba itu artinya budak, ya. Dalam Perjanjian Lama, hamba artinya budak, ya. Nah, budak pada zaman dulu itu nggak punya hak hidup. Dia nggak bisa menentukan hidupnya sendiri. Hak hidupnya itu ada di tangan tuannya, ya. Dia nggak bisa menentukan hak hidupnya dengan sendirian, gitu ya. Tapi seluruhnya ada di tangan tuannya. Jadi itu sebabnya kalau kita melihat pada masa zaman dulu, gitu ya. Itu seorang budak itu bisa diperjualbelikan oleh tuannya. Kenapa? Karena hak hidup itu ada di tangan tuannya. Jadi kalau tuannya mau jual silakan. Yang kedua, dia juga bisa dibunuh oleh tuannya kalau dia buat salah, dan tidak ada hukum yang melarang itu. Ya, kalau ada seorang tuan ya membunuh dia punya budak hanya karena budaknya buat jahat sama dia, nggak ada hukuman. Kenapa? Karena hak hidup si budak ada di tangan tuannya. Nah, keberadaan seorang budak ini zaman dulu itu dia hanya hidup bagi tuannya. Dia hanya mengabdikan diri kepada tuannya. Ya, dia hanya bekerja bagi tuannya, tidak bisa bekerja bagi orang lain. Karena yang memiliki hak total atau penuh itu adalah tuannya. Nah, di sini Paulus sengaja memakai kata hamba atau memakai kata budak kepada orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Kalau dulu kita belum dimerdekakan, aku adalah budak dosa. Maka hidupku di bawah kuasa dosa, maka segala sesuatu tentang hidupku itu ditentukan oleh dosa. Nah, sekarang Yesus datang membebaskan, memerdekakan. Maka statusku berubah. Berubahnya gimana? Statusku tidak lagi budak dosa, tapi status hidupku sekarang adalah budaknya Tuhan. Maka kalau aku jadi budak Tuhan, maka hak hidupku ada di tangan Tuhan sekarang. Tuhanlah yang menentukan segalanya bagi saya. Nah, Tuhan mengambil kita menjadi budak Dia itu karena Tuhan telah melakukan sesuatu. Apa itu? Dia telah menebus kita. Dia telah membayar kita dengan satu harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Sehingga dengan demikian kita menjadi budak Allah. Nah, setelah kita menjadi budak Allah, maka seluruh kehidupan kita adalah milik Allah. Tidak ada seorang budak yang hidup bagi orang lain. Seorang budak hanya hidup bagi tuannya. Maka kalau kita budak Tuhan, maka aku hanya hidup bagi Tuhan. Inilah tujuan pertama, mengapa Yesus harus memerdekakan kita. Supaya engkau hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang teolog berkata begini, kemerdekaan yang sejati itu bukanlah kemerdekaan dari, tetapi kemerdekaan untuk. Ya, saya ulangi. Seorang teolog berkata begini,
kemerdekaan yang sejati itu adalah bukanlah kemerdekaan dari, tetapi kemerdekaan untuk. Ya, saudara bisa ngerti tata bahasanya ya. Jadi kemerdekaan yang sejati itu bukan hanya sekedar kita merdeka bebas dari dosa. Ini isi khotbah minggu lalu. Tapi kita dimerdekakan juga untuk kita bisa hidup bagi Tuhan ke depan, saudara-saudara. Nah, kita seringkali keliru dan sempit sekali mengerti soal yang namanya kemerdekaan. Ya, kita berpikir bahwa kemerdekaan itu sebatas dilepaskan dari dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa, yaitu tok. Setelah itu masuk surga gitu. Saudara, salah. Itu belum komplit. Kemerdekaan yang sejati, yes, memang kita dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan dosa. Tapi setelah itu apa? Engkau mesti hidup bagi Tuhan. Kita nggak boleh diem, kita nggak boleh vakum. Ya. Makanya ada orang bilang, saya udah percaya Yesus kok, saya udah terima Yesus, saya udah diselamatkan. Tapi setelah kita lihat dia masih diperbudak oleh dosa. Saudara, maka dia nggak mungkin akan hidup bagi Tuhan. Ya. Ini penting ya. Ingat, status kita sudah berubah. Kita tidak lagi hidup karena dosa, kita tidak lagi hidup oleh hidup lama kita. Status kita sudah berubah. Sekarang aku budaknya Tuhan. Maka aku hidup bagi Tuhan. Ya. Aku abdikan hidupku hanya bagi Tuhan. Aku bekerja hanya untuk Tuhan. Tidak lagi untuk dosa, tidak lagi untuk hidup lamaku. Harusnya itu menjadi satu moto dalam hidup kita, bukan? Karena dia telah mati bagi kita untuk tujuan itu. Supaya kita hidup bagi dia. Hidup kita mestinya hidup di dalam kesuciannya. Hidup kita mestinya hidup dalam kebenarannya. Hidup di dalam firman-Nya. Dan hidup di dalam kasih dan keadilannya. Itulah hidup yang dimerdekakan. Sekarang kita lihat alasan kedua. Mengapa atau apa tujuan Yesus ya memerdekakan kita? Tujuan yang pertama, supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya, Yesus memerdekakan kita tujuannya supaya kita bisa melakukan segala perbuatan baik. Ya. Yesus memerdekakan kita, tujuan kedua adalah supaya engkau dan saya bisa melakukan segala perbuatan baik. Saudara, ayat 13 dan 14 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita dimerdekakan, selain kita dimaksudkan supaya hidup bagi Tuhan, kita juga dimaksudkan supaya kita melakukan segala perbuatan baik. Saudara, di sini dikatakan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa salah satu panggilan orang yang percaya adalah untuk melakukan segala perbuatan baik. Ingat ini baik-baik. Ya. Kenapa Tuhan? Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita, memerdekakan kita supaya engkau melakukan perbuatan baik? Kenapa? Karena kita yang sudah percaya bagi Tuhan mesti memberi dampak, bukan? Kita mesti memberi dampak yang positif, menjadi terang dan garam bagi dunia di mana kita ada. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya menjadi berdampak? Bagaimana caranya saya menjadi terang dan garam? Saudara, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin saudara berpikir, loh kok cuma dipikirkan? Saya pikir tadi dilakukan. Kok cuma disarankan untuk dipikirkan? Jangan salah. Sebuah perbuatan baik baru bisa jadi perbuatan baik kalau itu dimulai dari pikiran baik. Kalau pikiranmu baik, pasti akan melahirkan perbuatan baik. Tapi kalau pikiranmu jahat, pasti melahirkan perbuatan yang jahat. Makanya itu yang disebut di bagian lain oleh Rasul Paulus. Memperbaharui budimu.
oleh pembaharuan budimu. Kita mesti berubah, memperbaharui budi kita. Jadi kalau budi kita benar, ya, memikirkan semua yang baik tadi itu, ya, maka perbuatan kita menjadi baik. Inilah tujuan mengapa Tuhan memerdekakan kita, supaya pikiran kita baik, perbuatan kita baik, hidup kita berdampak, menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain, ya, dan tidak ada tujuan lain selain dua hal ini. Ya, Yesus memerdekakan kita supaya engkau hidup bagi Tuhan. Yesus memerdekakan engkau supaya engkau melakukan perbuatan baik. Karena itu Paulus mengatakan, ya, pikirkanlah semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, supaya kita melakukan semuanya itu dengan perbuatan kita. Dan ini istilah lainnya adalah buah-buah pertobatan kita, saudara-saudara, ya. Kalau betul kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kalau betul kita orang yang sudah bertobat, maka mestinya hidupku dan hidupmu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, saya mau sampaikan satu hal. Konsep perbuatan baik yang diajarkan Alkitab itu beda dengan agama sebelah. Ya, saya nggak perlu sebut agama sebelah. Ya, itu beda sekali. Konsep perbuatan baik di agama sebelah, mereka mengerjakan bermacam-macam berbagai-bagai perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Tujuannya cuma satu, supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan mereka. Itu konsepnya. Tapi yang diajarkan Alkitab beda. Kalau kita melakukan perbuatan baik, itu bukti kita sudah diselamatkan, bukti kita sudah dimerdekakan. Jadi kalau kau masih melakukan perbuatan baik supaya selamat, itu sudah lewat. Dan itu kacau artinya. Berarti engkau gak mengerti konsep ini. Ajaran Kristen beda dengan agama sebelah itu. Memang mereka melakukan perbuatan baik supaya selamat. Tapi orang Kristen yang sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, melakukan perbuatan baik sebagai tanda bahwa ia sudah selamat, sebagai tanda bahwa ia sudah dimerdekakan. Ini tujuan Tuhan memerdekakan kita, bukan? Ini bukti. Jadi kalau orang lihat hidupmu penuh dengan perbuatan baik, penuh dengan segala kelakuan yang baik, wow, orang akan bilang, ini orang yang sudah diselamatkan. Ini orang yang sudah mengalami, dibebaskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini sama sepertinya artinya begini. Kayak bangsa Indonesia, kita sudah merdeka dari penjajah, betul? Kita sudah menang. Kita sudah memproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Lalu setelah merdeka, semua rakyat Indonesia berpangku tangan, gak berbuat apa-apa, semua diem gitu. Kira-kira apa jadinya Indonesia hari ini? Bukankah setelah Indonesia merdeka, sejak merdeka, mulai dari presiden pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ini, terus membangun, mengisi kemerdekaan dengan apa? Kegiatan pembangunan yang luar biasa, terus mengembangkan dan memajukan masyarakat kita, sehingga kita mencapai masyarakat adil dan makmur, saudara. Nah itu artinya apa? Kita mengisi kemerdekaan. Sama, Yesus memerdekakan kita. Kita udah menang bersama Kristus di kayu salib. Maka waktu kita sudah merdeka, kita jangan lagi diam, kita jangan lagi berpangku tangan seperti hidup lama kita. Kita nggak berbuat apa-apa. Sekarang waktunya kita berdampak, waktunya kita menjadi terang dan garam, waktunya kita berbuat berbagai-bagai kebaikan dan perbuatan baik, sehingga olehnya Tuhan dimuliakan, saudara-saudara. Saya harap kita mengerti bagian ini, ya. Setelah kita dimerdekakan Tuhan, sudah waktunya kita bekerja bagi Tuhan, melayani Dia, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang dan garam, melayani satu sama lain dengan kasih, mengasihi sesama seperti diri sendiri dan sebagainya. Saudara, saya nggak tahu ya, hidup kita seperti apa hari-hari ini. Apakah kita berkata begini, Tuhan, sekarang kan lagi pandemi Tuhan. Kan masa pandemi ini susah. Ya, mau besuk orang susah. Ya, lalu kita punya 1001 alasan untuk tidak berbuat baik. Saudara, salah. Justru di masa pandemi ini
ada banyak orang di luar sana membutuhkan perbuatan baik orang percaya. Dan kita mestinya melakukan sesuatu untuk mereka. Oke, mungkin kita memang tidak harus pergi karena kita dilarang oleh PPKM misalnya. Tapi engkau yang punya uang, kau bisa memberkati mereka dengan uangmu walaupun membantu sedikit. Mungkin kirim buah, kirim makanan bagi mereka yang lagi isoman misalnya. Atau mereka yang lagi membutuhkan perhatian, yang kau tidak punya apa-apa, mungkin kau cuma bisa telepon. Tidak apa-apa, telepon memberi motivasi. Bagi engkau yang bisa mendoakan, doakan mereka, berikan ketenangan, selesai. Ini masa, walaupun ini masa pandemi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdampak. Sebab itu salah satu tujuan Tuhan Yesus memerdekakan kita. Jadi hari ini kita lihat dua tujuan. Kenapa Yesus memerdekakan kita? Apa tujuannya? Satu, supaya engkau hidup bagi Tuhan. Yang kedua, supaya engkau melakukan berbagai perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini ditegur dan disadarkan oleh firman-Mu. Seringkali kami egois. Kami sudah dimerdekakan, lalu kami berpangku tangan tidak berbuat apa-apa. Kami tidak mengisi kemerdekaan kami dengan perbuatan baik. Bahkan hidup bagi Tuhan pun sering Senin Kamis. Kami bahkan tidak seperti orang yang mengenal Tuhan kadangkala. Tuhan, ampuni kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk diam. Di tengah-tengah pandemi sekalipun kami tetap harus berdampak. Kami tetap harus menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Melayani satu orang demi seorang dengan cinta kasih. Menjadi berkat bagi sesama. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kami. Hidup bagi Engkau dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini tertanam bagi kami. Jika kami orang yang dimerdekakan hari ini, maka kami akan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Demikian persembahan pujian yang luar biasa dari Komisi Pemuda dan Sekolah Minggu kita
Biarlah kiranya dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, pujian ini boleh menjadi doa dan berkat bagi bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan bangsa negara kita boleh bebas dan pulih dari pandemi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan melakukan pengakuan iman rasuli bersama dengan segala gereja di segala tempat dan di segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam posisi berdiri kita akan menaikkan pujian doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan dan untuk melakukan segala perbuatan baik. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, dan saat teduh sebentar kita akan mendengarkan warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat bertemu dan selamat beribadah. Kami terus berdoa supaya ibadah kita jadi berkat bagi siapapun juga, khususnya bagi Bapak Ibu di rumah. Kami terus berdoa juga untuk iman kita agar tetap kuat, tetap bertumbuh walaupun di tengah pandemi. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak bertumbuh bagi Tuhan. Amin ya. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Hari Kamis depan ini adalah Kamis keempat. Itu artinya ibadah doa kita bukan seperti ibadah doa bersama, tapi itu adalah persekutuan faith melalui aplikasi Zoom. Ayo,
Mari kita siapkan keluarga kita untuk berelasi satu sama dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu sama lain. Dan juga belajar firman, belajar studi kasus atau apapun itu yang membuat kita tetap merasa ada keluarga di tengah pandemi ini. Ya, jam 19.00 malam hari. Kemudian hari Sabtu seperti biasa pukul 17.30 remaja kita dan 19.00 untuk pemuda kita. Dan hari Minggu pukul 9 itu kelas-kelas sekolah minggu. Kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ikut kelas-kelas sekolah minggu mereka. Agar mereka boleh belajar tentang Tuhan di usia dini mereka. Dan pukul 10.30 itu adalah ibadah umum. Mari kita hadir dengan tetap semangat, dengan setia beribadah pada Tuhan. Dan boleh membagikan link-link kita kepada yang lain, mengundang mereka untuk hadir dalam ibadah itu. Kemudian atas nama Gembala Sidang, hamba Tuhan dan para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhan pada Tuhan. Tuhan akan membalaskan segala persembahannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Demikian warta yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu